Hai teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang traksi. Yang pertama, ada pengertian dari traksi. Traksi adalah suatu pemasangan gaya tarikan pada bagian tubuh. Traksi digunakan untuk minimalkan spasme otot, untuk mereduksi, mensejajarkan, dan mengemmobilisasi fraktur, untuk mengurangi deformitas, dan untuk menambah ruangan di antara kedua permukaan patahan tulang. Fraksi harus diberikan dengan arah dan besaran yang diinginkan untuk mendapatkan efek terapeutik menurut Schmelzer dan Baer tahun 2001. Yang kedua, ada tujuan traksi. Adapun tujuan dari pemasangan traksi pada klien yang mengalami gangguan muskuloskeletal adalah mobilisasi tulang belakang servikal, reduksi dislokasi atau subluksasi, distraksi interforamina vertebrae, mengurangi deformitas, dan mengurangi rasa nyeri. Tujuan lain dari pemasangan traksi adalah untuk dapat mempertahankan panjang ekstremitas kegarisan atau biasa disebut alignment maupun keseimbangan atau stability pada patang tulang, memungkinkan pada pergerakan sendi dan mempertahankan kesegarisan fragmen pada patah tulang. Kejang-kejang otot pada tulang atau sendi akibat patah tulang dapat diatasi dan mengurangi pembekakan pada tulang. Yang ketiga, ada klasifikasi traksi. Menurut cara kerjanya, traksi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, generasi pertama, untuk patah tulang di mana motor akan selalu bergerak dengan arah yang sama pada posisi menarik beban. Lalu yang kedua, ada generasi kedua, digunakan untuk terapi otot di mana arah berputaran motor dapat bergerak berlawanan saat motor berputar, maka proses treatment berlangsung. Lalu yang ketiga, ada generasi ketiga, juga untuk terapi otot, tetapi saat motor akan melakukan treatment atau proses penarikan sebanyak 2 step, walaupun setting gaya belum tercapai, motor akan berputar berlawanan arah sebanyak 1 step dan kemudian menarik lagi sebanyak 2 step. Menurut jenisnya juga, traksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, traksi lurus atau langsung. Traksi lurus atau langsung memberikan gaya tarikan dalam satu garis lurus dengan bagian tubuh berbaring di tempat tidur. Yang termasuk ke dalam contoh traksi langsung atau lurus, yakni 1 traksi ekstensi bak dan 2 traksi pelvis. Yang kedua, ada traksi suspen. Traksi suspen seimbang memberi dukungan pada ekstremitas yang sakit di atas tempat tidur, sehingga memungkinkan memobilisasi klien pada batas tertentu tanpa terputusnya garis tarikan. Menurut cara pemasangannya, traksi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada traksi kulit. Traksi kulit digunakan untuk mengontrol spasme kulit dan memberikan imobilisasi. Yang termasuk ke dalam traksi kulit diantaranya ada traksi ekstensi bak, traksi Russell, dan traksi Dunlop. Yang pertama, traksi bak. Traksi bak adalah bentuk traksi kulit di mana tarikan diberikan pada satu bidang bila hanya imobilisasi parsial atau temporer yang diinginkan. Digunakan untuk memberikan rasa nyaman setelah cedera pinggul. Digunakan untuk memberikan rasa nyaman setelah cedera pinggul sebelum dilakukan fiksasi bedah. Yang kedua ada traksi bak. Traksi bak merupakan traksi kulit yang paling sederhana dan paling tepat bila dipasang untuk anak muda dalam jangka waktu yang pendek. Indikasi yang paling sering untuk jenis traksi ini adalah untuk mengistirahatkan sendi lutut pasca trauma sebelum lutut tersebut diperiksa dan diperbaiki lebih lanjut. Traksi kulit selanjutnya, yang ketiga, ada traksi Russell. Dapat digunakan pada fraktur pelatu tibia, menyokong lutut yang fleksi pada penggantung, dan memberikan gaya tarik horizontal melalui pita traksi balutan elastis ke tungkai bawah.
Bila perlu, tungkai dapat disangga dengan bantal agar lutut benar-benar fleksi dan menghindari tekanan pada tumit. Masalah yang paling sering dilihat pada traksi Russell adalah bergesernya penderita ke bagian kaki ke tempat tidur sehingga kerekan bagian distal saling berbenturan dan beban turun ke lantai. Mungkin perlu ditempatkan blok-blok di bawah kaki tempat tidur sehingga dapat memperoleh bantuan dari gaya tarik bumi. Traksi yang nomor 2 yakni traksi skelet atau tulang. Traksi skelet dipasang langsung pada area tulang. Metode traksi ini digunakan paling sering untuk menangani fraktur femur, tibia, humerus, dan tulang leher. Kadang-kadang skelet traksi bersifat seimbang yang menyokong eksternitas yang terkena, memungkinkan gerakan pasien sampai batas-batas tertentu, dan memungkinkan kemandirian pasien maupun asuh keperawatan. Sementara traksi yang efektif tetap dipertahankan. Yang termasuk ke dalam traksi skelet adalah sebagai berikut. Yang termasuk ke dalam traksi skelet yang pertama ada traksi rangka seimbang. Traksi rangka seimbang ini terutama dipakai untuk merawat patah tulang pada korpus femoralis orang dewasa. Sekilas pandangan traksi ini tampak kompleks, tetapi sesungguhnya hanyalah satu pin rangka yang ditempatkan transversal melalui femur distal atau tibia proximal. Dipasang pancang traksi dan tali traksi utama dipasang pada pancang tersebut. Untuk traksi skelet yang nomor 2 ada traksi 90. Traksi 90 sangat berguna untuk merawat anak-anak usia 3 tahun sampai dewasa muda. Kontrol terhadap fragmen-fragmen pada fraktur tulang femur hampir selalu memuaskan. Dengan traksi 90, penderita masih dapat bergerak dengan cukup bebas di atas tempat tidur. Untuk yang selanjutnya ada cara pemasangan traksi. Cara pemasangan traksi yang pertama, tali utama dipasang ke pin rangka sehingga menimbulkan gaya tarik. Lalu yang kedua, berat ekstremitas dengan alat penyokong harus seimbang dengan pemberat agar reduksi dapat dipertahankan. Lalu yang ketiga, pada tulang-tulang yang menonjol sebaiknya diberi lapisan khusus. Lalu yang keempat, traksi dapat bergerak bebas melalui katrol. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut di ini. atas permukaan lantai. Lalu yang keenam, traksi yang dipasang harus baik dan terasa nyaman. Itu adalah 6 langkah dalam memasang traksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini.
Selanjutnya ada kontraindikasi traksi. Kontraindikasi traksi adalah kondisi-kondisi di mana traksi tidak boleh diterapkan karena dapat memperburuk cedera, menimbulkan komplikasi, atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali pada pasien. Adapun kontraindikasi seperti hipermobilitas, efusi sendi, inflamasi, fraktur humeri dan osteoporosis, keseleo akut, strain dan peradangan, ketidakstabilan tulang belakang, kehamilan, hernia hiatus, serta yang terakhir klaustrofobia. Dan yang terakhir ada komplikasi traksi. Komplikasi traksi adalah masalah atau efek samping yang muncul akibat penggunaan traksi, baik karena kesalahan prosedur, perawatan yang kurang tepat, atau karena respon tubuh terhadap traksi tersebut. Komplikasi yaitu ada dekubitus, kongesti paru atau pneumonia, konstipasi dan anoreksia, statis dan infeksi saluran kemih, serta trombosis vena profunda. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.